ومن شؤون طبعا اسم جدة شبه عبد الوهابية خصوصا مراحل إنها مراحل خصوصا أمواتي كما مسجد نور الإمام وصولي وعاد شوق لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tafsir maudhu'i yang berhubungan dengan ihsan, tapi kaitannya dengan rezeki. Kemarin belum begitu, baru karena waktu bulan kemarin karena saya buru-buru waktu itu jadi sebentar. Maka saya mengenai tentang pembahasan pada hari ini adalah mengenai tentang al-ihsan fil rizqi. Jadi kita bahas tentang sedikit rezeki. Biasa orang kalau bicara rezeki ini ya sesuatu yang mengasihkan, karena semua orang dalam persoalan rezeki ini perlu ya. Artinya apalagi yang dimaksud dengan rezeki ini adalah yang berkaitannya dengan masalah-masalah materi, masalah-masalah dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kebaikan dalam rezeki itu, baik itu nanti rezeki di dunia maupun rezeki di akhirah. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala ahsana fil rizqi kama ahsana fil khalq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan kebaikan di dalam masalah rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik terhadap ciptaannya. Ayat yang berkaitan dengan ihsanullah di dalam rezeki ini ada 4 ayat yang ditulis di sini. Yang pertama adalah surat Hud ayat 88 yang berhubungan dengan Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala, berkata Nabi Syuaib kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinati, apa komentarmu, apa ucapanmu kalau seandainya saya, kata Nabi Syuaib ini, dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanku. Apa katamu, wahai kaumku itu, andaikan saya ini yang saya katakan ini benar, saya membawa bukti dari Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasanan, dan aku telah dianugerahinya oleh Allah, oleh Tuhanku itu rizqan hasanan, rizki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidak mengendaki yaitu menyalahi kamu semua, ila ma anhakum, terhadap apa yang aku larang kepada kamu. In uridu illa islaha, saya hanya untuk memperbaiki. Apa-apa yang saya larang sama kamu itu tidak lain hanya untuk al-islah, dalam rangka untuk supaya kamu lebih baik. Mastata'tu, ya selama saya mampu. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik itu, artinya saya selalu berada di dalam taufik. Wa ma taufiqi, tidak ada taufik ataupun istilah anugerah yang diberikan kepadaku, taufik itu illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi semua petunjuk yang Allah berikan kepadaku tidak lain petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepada
ya juga aku kembali kepadanya. Qala Abu Ja'far At-Tabari, menurut tafsir At-Tabari, Abu Ja'far mengatakan begini tafsirannya, yaqulu ta'ala dzikru. Qala Syu'aib liqaumihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ini, qala Syu'aib, Nabi Syu'aib berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayanin wa burhanin min rabbi fima ad'ukum ilaihi min ibadatillah wal bara'ah min ibadatil awthan wal asnam wa fima anhaakum anhu min ifsadil mali. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, apa yang kamu lihat, lalu apa yang kamu ucapkan jika aku benar-benar membawa burhan, dalil, membawa bukti yang nyata dari Tuhanku terhadap apa yang aku ajak selama ini, ngajak kepada kamu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga agar supaya kamu bebas daripada menyembah berhala, menyembah patung, dan juga terhadap apa-apa yang aku larang dari kamu, yaitu daripada merusak harta, yaitu menggunakan harta tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa razaqani minhu rizqan hasanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku itu rizki yang baik. Rizki yang baik maknanya di sini ay halalan thayyiban, itu pertama. Rizki yang baik di sini itu adalah yakni halalan thayyiban, yaitu adalah halal. Rizki yang baik itu rizki yang diberikan oleh Allah yang halal dan thayyib. Qala Al-Mawardi, berkata Al-Imam Al-Mawardi, warzaqani minhu rizqan hasanan. Ini dia memiliki takwilani, ada dua takwilan. Yang pertama yang dimaksud dengan rizki yang baik itu wahwa al-malu al-halal, yaitu harta yang halal. Kalau tadi yaitu rizki yang baik itu adalah rizki yang halal dan thayyib. Tapi Al-Imam Mawardi rizki yang baik itu takwilannya apa? Al-mal al-halal, harta yang halal. Ya ujung-ujungnya halal-halal juga. Qala ad-Duhak, kenapa begitu? Karena kata Ibnu Abbas bahwa Nabi Syu'aib kathirul mal. Nabi Syu'aib ini orang kaya raya. Kathirul mal, maksudnya hartanya banyak, duitnya banyak gitu. Itu yang pertama. Asani, yang kedua yaitu annahu an-nubuwah. Yang kedua adalah penafsirannya adalah kenabian. Jadi Allah kasih kepada Nabi Syu'aib itu rizki yang baik, itu artinya diberikan yaitu kenabian kepada dia. Dzakarahu Ibnu Isa wa qala al-Imam Ibnu Katsir, sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir dalam menafsir warzaqani minhu rizqan halalan ini adalah qila arada an-nubuwah wa qila arada ar-rizqa al-halal wa yahtamilu al-amrayn. Kata Ibnu Katsir, memang menurut pendapat satu pendapat yang dimaksud di situ adalah nubuwah. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa di situ rizki yang halal, atau mungkin digabung dua-duanya. Jadi dikasih rizki yang baik itu hanya dikasih kenabian, pangkat, dan juga dikasih rizki yang halal. Terus itu tentang ini. Terus ayat yang kedua yang berhubungan dengan rizki, ihsan dan ihsanullah dalam rizki itu adalah surat An-Nahl ayat 67. Wa qala ta'ala wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa min thamaratin nakhili, nah ini dengan menggunakan yaitu dan sebagian daripada buah-buah korma dan anggur. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menyebut rizki yaitu berbentuk buah-buahan. Yaitu apa? Min thamaratin nakhil, termasuk dari buah korma, wal a'nabi, dan yaitu apa? Anggur. Tattakhiduna minhu sakaron. Nah, di sini dia orang-orang dulu, orang-orang kaum dahulu itu dia menjadikannya daripada korma dan anggur itu apa? Sakaron, minuman yang memabukkan. Ini ayat ini kata penafsir. Ini ayat ini dulu mereka ada yang mengatakan bahwa ayat ini sebelum turunnya ayat tentang haramnya khamr. Itu wa yas'alunaka 'anil khamri, gitu katanya. Sakaron, dia menjadikan untuk minuman yang memabukkan. Warizqan hasanan, dan rizki yang baik. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la ayatan, menjadi ayat liqaumi yaqilun, bagi orang yang memikirkan, yang berakal. Faqad razaqallahu ta'ala min thamaratin nakhili wal a'nabi ar-rizqul hasan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki berbentuk apa? Yaitu buah-buahan. Buah korma dan buah anggur itu merupakan ar-rizqul hasan, rizki yang baik. Wahwa yaitu yukalu minal a'nabi wat tamur, yaitu ya dimakan maksudnya. Ya kalau buah korma, buah anggur kita boleh makannya, tapi kalau anggurnya diperas jadi minuman yang memabukkan, maka itu menjadi difermentasi. Kalau sekarang udah nggak pakai beginian lagi, bahannya nggak langsung dari anggur segala macam, tapi ada bahan yang lain, tapi dengan kimia itu bisa mabuk lagi. Sekarang mau deh orang pengen mabuk macam-macam. Nah, kita kagak punya duit, ngoplos mati langsung. Waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, warizqan hasanan pada ayat An-Nahl ini, fahuwa al-halalu minal khalli waz zabibi, itu artinya halal daripada cuka dan kismis. Wan nabi itu asbahu dalika faqarrahu wa ja'alahu halalan lil muslimin, maka itu menjadi halal. Nabi saja itu menurut kalau ini boleh bagi orang-orang muslim. Nabi ini ya berbeda-beda. Ada yang maksud nabi itu adalah sesuatu yang memabukkan. Tapi nabi kalau di kita itu artinya apa? Yaitu tape itu, air tape itu kan juga apa namanya? Apa istilah saya? Ada air tape. Nah, tua apa? Nah, ya itu nggak apa-apa. Kalau di sini, kalau berdasarkan ayat ini. Waqala al-Mawardi, kata Imam Mawardi, qauluhu azza wa jalla wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Ini ada 4 takbiran, 4 pendapat dari para beberapa penafsir. Ahaduha anna sakara al-khamr. Jadi kata Imam Mawardi, yang dimaksud dengan sakar, tattakhiduna minhu sakaran, dia menjadikan sesuatu yang memabukkan. Sakar itu artinya kan kullu muskirin hamrun, ya kan? Wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi khamr itu definisinya kalau berdasarkan hadis kullu muskir. Segala yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr haram. Berarti apa? Berarti sesuatu yang memabukkan adalah haram. Natijanya maksudnya gitu. Warizqul hasan, sedangkan yang dimaksud dengan rizki yang baik di situ at-tamru war-rutab waz-zabib. Nah, itu katanya yang dimaksud dengan rizki yang baik di sini adalah maksudnya itu adalah kormanya, anggurnya, dan juga ya kismisnya, kismis. Wa muzilat hadil ayat qabla tahrimil khamr. Nah, ini ayat ini turun sebelum yaitu tentang keharamannya
khamr. Jadi sebelum ada yas'alunaka 'anil khamr, sebelum mereka sempat bertanya tentang khamr. Tsumma hurimat min ba'd, kemudian ia diharamkan. Qala Ibnu Abbas, as-sakar ma haruma min syarabihi. Jadi yang sakar itu sesuatu yang minuman yang diharamkan, sesuatu yang haram dari minuman, dari segala macam yang diminumnya. Warizqul hasan ma halla min tamratihi, sedangkan rezeki yang baik itu maksudnya sesuatu yang halal daripada buahnya. Wa bi qala Mujahid wa Qatadah wa Sa'id bin Jubair. Itu yang pertama. Sedangkan menurut Sa'id bin Jubair wasakar al-khamr wan nabidul muskir. Nah, itu sakar itu dimaksudkan adalah khamr ataupun nabid yang memabukkan. Berarti ada nabid yang enggak mabuk, ada nabid yang memabukkan. Nah, itu walaupun nabid di dalam kita ini berbeda pendapat. Yang menjadi persoalan itu, yang menjadi perdebatan di dalam masalah ayat ini adalah apakah ini ayat ini termasuk hal kharaja makhrajal ibahah. Apakah ini sudah keluar daripada, yaitu apa? Keluarnya daripada ibahah diperbolehkannya, atau au makhrajal khabar, atau dia keluar dari tempat keluarnya berita. Jadi mengenai tentang informasi ini termasuk makhrajal ibahah atau makhrajal khabar. Termasuknya keluar dari berita tentang khamr itu, atau masuk dalam kategori keluar daripada ibahahnya yang diperbolehkan, berarti menjadi haram. Ini aja jadi perbedaan dari sisi ahaduhuma annahu kharaja makhrajal ibahah thumma nusikha. Nah, jadi ini katanya itu keluar, jadi sudah keluar daripada tempat keluarnya mubah lalu binasa. Jadi berdasarkan ayat tadi kita kata Al-Mawardi bahwa ayat ini dulu memang diperbolehkan, masih belum diharamkan, baru kemudian dinasah, dihapus hukumnya gitu. Nasah mansukh istilahnya. Wasani yang kedua annahu kharaja makhrajal khabar annahum yattakhiduna taqwa illam yahilla. Artinya apa? Kalau itu hanya sekedar keluar dari khabar, berarti tetap dia menggunakan, membuat minuman yang memabukkan sekalipun itu tidak halal. Tetap dia menjadikan anggur dan itu adalah sebagai untuk dijadikan minuman, terlepas halal atau tidaknya, haramnya. Qalahu Ibnu Abbas. Atsani yang kedua, penafsir yang kedua, anna saqar an-nabid al-muskir wa rizqul halal at-tamru wa zabib. Ya sama. Jadi itu menurut yang kedua sama saja, yang dimaksud dengan sakar itu adalah nabid yang memabukkan, yaitu segala minuman yang memabukkan. Sedangkan rizki yang baik itu artinya buah-buahan, yaitu buahnya, buah kurma, buah anggurnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa ja'ala ahlul Iraq dalilan ala ibahatin nabid, dan menurut penduduk ahli Irak, ulama Irak menjadikan dalil ini ayat sebagai bolehnya kita meminum nabid. Itu. Karena nabid ada yang mabuk, ada yang tidak. Itu. Asal itu an-sakar al-khal. Itu sakar itu di situ maksudnya adalah al-khallu. Al-khallu itu bisa dikatakan cuka. Bilughatil Habasyah. Sedangkan al-rizqul hasan at-ta'am, yaitu makanan. Rizki yang baik itu artinya dia makanan, yang maksud dengan itu. Ar-rabi yang kedua, yang keempat, an-sakar ma ta'ama minat ta'am. Jadi yang namanya sakar itu sesuatu makanan yang dimakan. Itu namanya sakar, ya tafsiran namanya. Wa halla syurbuhu min thimarin nakhili wal a'nab. Dan halal meminumnya daripada buah apa? Yaitu buah korma dan buah anggur. Jadi ada yang mengatakan ya diperbolehkan.
wa huwa rizqul hasan, yaitu sebagai rezeki yang baik. Wa bihi qala Abu Ja'far At-Tabari. Nah, itu. Jadi mengenai tentang bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan itu di dalam ayat itu digambarkan dengan menggunakan buah-buahan, makanan berbentuk makanan. Wa ihsanullahi ta'ala fi rizqi la yaqtasiru 'ala dunya. Tentang masalah rezeki ini, kebaikan Allah terhadap hambanya di dalam masalah rezeki, Pak, itu bukan hanya di dunia. Ini kita yang menarik, ada hadis dari Ibnu Abbas. Hadis itu sahih. Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau urusan dunia ini, Allah itu ngasih kepada hamba-hambanya itu baik yang disenangi oleh Allah ataupun yang tidak. Artinya apa? Kalau urusan dunia Allah kasih semuanya, yang brengsek, yang baik, semua dikasih. Ini kalau melihat di sini menarik. Inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang yang disukai, dicintai maupun orang yang tidak dicintai, semua dikasih dunia. Tapi wala yu'ti ad-dina wal akhlaq illa man yuhibbu. Tetapi kalau dunia dan akhlak Allah tidak akan memberikan kepada sembarang orang, tapi kepada orang-orang yang dicintai. Jadi kita nggak bisa puyeng, laono, agak pernah sholat, agak pernah pokok rezekinya. Giliran gua sholat haji terus tapi syarat terus nggak dapat itu mana urusan ini Ustaz. Jadi jangan ini ya, maksudnya saya ngambil hadis ini biar supaya kita paham maksudnya gitu dalam kehidupan tuh. Allah sudah nanti akan bicara tentang pembagian rezekinya, ini baru kita ini kan. Nah, kita pembagian rezekinya saya ambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Apa di sini? Bal dzalika yashmalu aidan lil akhirah. Bahkan Allah kasih bukan hanya di dunia, di akhirat nanti Allah kasih rezeki juga. Ini ayatnya. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan. Dalam surat Al-Hajj. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Nah, hijrah itu artinya pindah dari kagak benar menjadi benar, dari yang tadinya malas menjadi kagak malas. Pokoknya hijrah dalam pengertian luas gitu, bukan hanya hijrah dalam pemahaman ya dimaksud konteks hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma qutilu, kemudian mereka terbunuh. Au matu, atau meninggal. La yarzuqannahumullah, sungguh Allah akan berikan rizki kepada mereka, yaitu apa? Rizqan hasanan, rizki yang baik. Nah, ini orang meninggal dikasih rizki, berarti ini urusannya Allah kasih rizki, kebaikan Allah bukan hanya di dunia, di akhirat pun nanti dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang masuk di dalam surganya Allah. Wa inna Allaha lahu khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah dialah yang sebaik-baik yang memberi rezeki. Khairur raziqin. Makanya orang kalau rezekinya banyak katanya baca ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak. Udah wiridannya ya rozak ya rozak. Kalau pengen jadi orang kaya beritanya ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Hamid ya Ghaniyu ya Hamid. Jadi Hamid ya Ghani yang maha kaya. Jadi pengen jadi orang kaya Pak, jangan ya miskin ya miskin ya miskin miskin. Ya kita jangan pakai itu ya. Nah, ini terus ayat At-Tolak ini. Ayat surat At-Tolak ayat 11, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqan. Jadi ada 4 ayat ini, yaitu surat An-Nahl, surat Al-Hajj,
pertama yaitu surat Hud. Jadi ada 4 ayat yang berhubungan dengan ihsanullah di dalam masalah rezeki. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan beramal saleh, yudkhilhu, maka dia akan memasukkannya jannatin tajri, di dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha abada. Itu kita di surga menikmati kenikmatan selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqah, sungguh Allah adalah yang paling baik, yaitu memberikan rezeki kepadanya. Ayarrazaqahumullahu al-jannah, Allah berikan rezeki kepada mereka, yaitu dimasukkan ke dalam surga alladzi la yanqadi'u na'imuha, yang tidak bakalan putus kenikmatannya di surga. Walaupun sekarang kita sengsara, ya sabar dulu. Terus kita beribadah kepada Allah, walaupun dalam kondisi kehidupan kita entar di akhirat kita nikmatnya di surga. Ya tapi kan perlu juga Ustaz di sini juga nikmat juga, iya. Ya memang. Tapi kalau udah ditakdirkan begini bagaimana? Karena apa, Pak? Allah memang dalam hadis itu dinyatakan bahwa ada orang yang memang maslahatnya kudu jadi orang muslim, Pak. Nggak boleh nih orang jadi orang kaya. Inna min ibadi man la yaslahu illa al-faqr. Ada orang yang nggak boleh dia kalau jadi orang kaya berantakan ini, maksudnya udah bininya banyak, kemudian lagi dugem mulu tiap hari. Nah kacau ini, pelit jadinya, nggak mau ngasih segala macam lain. Jadi dia nggak boleh, harus jadi miskin. Kalau jadi kaya dia berantakan. La fasada haluhu, kata Nabi. Tapi ada orang, wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Ada orang yang oleh Allah ini harus jadi orang kaya dia. Kalau jadi orang miskin dia berbahaya. Makanya maslahatnya dia jadi orang kaya. Jadi kalau kita udah ditakdirkan begini, ya udah mungkin Allah terima ini, kata Ustaz Munir itu hadis itu. Ya artinya buat menenangkan pikiran kita, Pak. Kita udah berusaha, ikhtiar segala macam, dapatnya segini-segini juga ini, bagaimana urusannya ya? Nah, lu kan pengen semua orang tambah ya kan? Nah, ternyata ini kondisi kita dalam konteks dalam hal ini begini. Nah makanya di sini Imam Ghazali, kajian Al-Imam Ghazali menyatakan bahwasanya rezeki itu ada 4. Nah, kemarin baru kita bahas, yaitu adalah fa'lam anna rizqa arba'atu aqsamin madmunun wa maqsumun wa mamlukun wa maw'ud. Jadi ada namanya rezeki madmun. Ya, kemarin sudah saya katakan, rezeki yang memang dijamin oleh Allah SWT. Tidak ada seorang pun di dunia ini makhluk yang tidak dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua kalau urusan rezeki pasti dikasih semua, jangan khawatir, Pak. Tapi di sini yang dimaksud bahwa al-ghidha wa ma bihi qawamul binyan duna sa'il asbab. Rezeki yang madmun itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa apa? Berupa nutrisi badan kita. Yaitu apa? Asupan badan, makan, minum. Untuk sekedar hidup ini Allah kasih jaminan. Tidak ada seorang pun yang tidak dikasih oleh Allah. Orang gila, coba orang gila kagak apa-apa, hidup itu makan dari mana itu? Makan di tong sampah kagak apa-apa, bapak makan di tong sampah langsung pingsan. Tapi dia hidup makan bekas, walaupun itu dia perutnya beda itu ya, oleh Allah SWT. Semua dikasih. Itu namanya al-madmun. Al-madmun artinya rezeki yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus ini dijamin? Karena
kita disuruh oleh Allah, dituntut untuk beribadah. Ibadah kita ini menggunakan apa? Badan. Maka ketika Allah menyuruh kita untuk menggunakan ibadahnya pakai badan, maka perlu badan ini diisi dengan apa? Nutrisi. Maka urusan nutrisi ini adalah kewajiban Allah. Jangan khawatir, orang sakit aja, itu orang sakit di ruang ICU, ada yang berbulan-bulan terus bermati-mati, tetap dia belum ajalnya kan. Ada yang sampai berbulan-bulan di rumah sakit. Ada yang baru masuk, baru belum habis. Ada yang ini habis duit apa nggak mati-mati. Waduh, ini habis duitnya kok nggak mati-mati sih ya? Di ruang ICU udah ini habis segalanya, mana? Tapi nggak mati-mati. Nah itu ada di Saudi itu, siapa itu yang anaknya itu makanan itu bertahun-tahun koma. Coba kalau mau tahun-tahun koma di rumah sakit, berapa biayanya Pak? Napasnya nggak bisa udah, makanya mahal Pak. 100.000, 200.000 gitu sih napas. Nah bayangin kalau di ruang ICU berapa sehari Pak? Berapa? 1 juta ya Bu ya? Masya Allah 10 juta Pak. Gara-gara apa? Napas kita tersendat. Bayangin, kita dikasih napas setiap hari santai, gratis, barang gratis walaupun mahal, ya biasa aja. Coba, kalau kita pikir sedikit gitu, ya Allah ya, syukur Pak kita akhirnya itu dikasih napas. Coba kalau tersendat napas kita, bawa ke rumah sakit di ruang ICU. Katanya sampai sejuta sehari, lah 10 hari 10 juta, 100 hari 100 juta. Belum sembuh. Begitu sembuh ada yang kagak jelas, karena udah habis ruang ICU. Nah itu linglung bermacam-macam Pak, Masya Allah ini garannya. Artinya ini Allah kasih rezeki untuk masalah yang doman, maksudnya itu rezeki madmun. Jadi itu ya. Sedangkan yang kedua ini penjelasannya panjang sekali kalau di sini. Perdebatan di antara Imam Asy'ariyah dan mengenai tentang masalah apakah Allah itu, kalau Allah harus wajib ngasih rezeki. Nah ini masalah kalau wajib ini kaitannya dengan akidah. Tidak ada kita mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu makanya saya nggak jelaskan, nanti takut belenger jadinya. Jadi yang penting intinya saja, rizki madmun, rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat dan hadis itu, yaitu kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkul la razaqakum, maka Allah akan kasih rizki kepada kamu seperti Allah ngasih rizkinya apa? Burung. Nah, itu kan. Jadi Nabi menggunakan bahasa burung. Burung itu yatiru, taddu yatiru khomisan, artinya apa? Dia pagi terbang. Berarti ada ikhtiar sebenarnya. Jadi tidak menganggap bahwa ketika itu tidak ada istilah bahasa ikhtiar. Ada ikhtiar di mana kita menetapkannya, karena kita tidak tahu Pak, rezeki kita di mana, tempatnya di mana, kapan waktunya kita dikasih rezekinya, kita tidak tahu. Kalau kita tahu rezeki kita nih dikasih duit nanti 100 juta, tempatnya di sono, udah langsung kita datangin. Masalahnya kita nggak tahu. Orang dagang aja buka, hari itu dia walaupun kemarin-kemarin bisa diprediksi dalam sebulan dia setiap hari itu lakunya sekian, itu hanya prediksi. Tapi hariannya belum tentu, nggak bisa kita, karena itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini Pak, yaitu wa amma ar-rizqu al-maksud. Nah, rizki maksud. Jadi rizki madmun, yaitu kemudian rizki maksud. Maksud itu artinya fahuwa ma qasamahu Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa katabahu fil lauhil mahfudzi mimma ya'kuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu kullu wahidin. Ini yang perlu kita ingat. Nah, rizki yang memang sudah Allah bagikan kepada hamba ini ditentuin. Udah ditentuin rizki kita nih Pak. Nah ini yang perlu kita pahami. Rizki yang sudah Allah bagikan dan sudah ditulis di lauhil mahfud. Hari ini kamu rizkinya segini. Udah ditulis. Nah, besok kamu sarapannya lontong. Hari ini, minggu ini sarapannya ini. Harus ditulis di lauhil mahfud. Ini tinggal direalisasikan. Mimma yakulu, dari apa yang dimakannya. Makanya hari ini wa yasrabuhu, minumnya, wa yalbasu, pakaiannya, kul wahid. Semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki namanya rizki maksum. Bimiqdarin muqaddarin. Sudah ditentukan ukurannya. Kita ngejar. Gojek nih mama. Wah, mobil kita nih ada penumpang berebut. Begitu kita ke sana, kagak jadi dianya. Yang di belakang langsung dia mobil ini yang naiknya. Lah kita tadi kagak mau. Gini dan itu. Ada nggak yang begitu tuh? Udah itu namanya apa? Udah ketentuan. Jadi rizki itu nggak bakalan ketukar. Nggak bakalan. Karena ini namanya maksud. Sudah dibagi oleh Allah. Bimiqdarin muqaddarin, dengan ukuran yang sudah ditentukan. Wa waqtin waqtin, waktunya juga sudah ditentukan. Giliran kita dapat ya ini. Wala yazidu la yazidu wala yanqusu. Nggak bakalan tambah, nggak bakalan kurang. Ini rizki maksud. Kalau udah maksud ini tidak tambah, tidak kurang. Wala yataqaddamu wala yata'akhkharu. Nggak bisa didahulukan, nggak bisa diakhirkan. Udah ditentuin semua. Kapan kita dapat rezeki? Tahu-tahu kita lagi di rumah, lagi puyeng-puyeng ini, anak datang mau beli 10 juta, no. Padahal kagak terlintas orang tuanya, lu anak gua tumben amat yang datang ke saya. Tahu-tahu ngasih duit, padahal nggak terlintas oleh orang tua. Ada nggak begitu sekarang? Itu namanya kan. Nah itu udah tentu waktunya, udah kapan dia dikasihnya, kapan. Kadang kita ngarap kepada dia, tahunya kagak dikasih, iya kan? Nah itu. Lebat. Wala yatakharu amma kutiba bi'ainihi, dari apa yang sudah dituliskan oleh Allah. Itu namanya maksud. Jadi kalau rizki maksud ini rizki yang tidak bakalan tukar. Nah, udah berarti kita ada bagian rizkinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu maqsumun mafruhun minhu laisa taqwa taqiyyin bizaidi wala fujuru fajirin binaqisuh. Artinya apa? Rizki maksum itu rizki yang sudah selesai dibagi. Maksumun, ar-rizku itu maksumun mafruhun minhu. Rizki itu kata Nabi maksud sudah dibagi, sudah selesai dibagi, pembagian udah selesai. Laisa taqwa taqiyun, tidak akan menambahkan rizki itu ketakwaan seseorang. Wala fujuru fajirin, juga kejahatan seseorang yang jahat tidak bakalan nambah, mengurangi rezekinya. Jahatnya kayak apa? Dikasih rezekinya banyak. Giliran kita, udah emang orang yang udah dikasih begitu. Jadi wala fujuru fajirin, brengseknya dia, istilah kata orang kasarnya, kebrengsekan dia tidak akan mengurangi rezekinya. Kalau dasar rezekinya dia segitu, ya udah segitu, walaupun dia berbuat jahat maupun apa, tetap dikasihnya oleh Allah, dikasih dan rezekinya. Coba.
Kalau artinya, kalau begini kan istilahnya apa? Artinya apa? Kita, oh ini. Artinya kadang rezeki itu yang pertama kita harus paham. Udah dimaksudin, udah dibagi kita. Nanti ada rezeki tambahan kita itu apa? Maut yang dijadikan oleh Allah. Ini yang perlu kita kejar. Kalau maksud itu ibaratnya udah tentu dah. Tiap hari mama orang kerjanya itu gaji udah 10 juta, ya udah 10 juta. Itu namanya kita maksud. Kalau umpamanya dapat kadang-kadang dapat kelebihan segala macam, bagaimana itu? Nah itu nanti ada namanya apa? Ada rezeki maut, ada rezeki makhluk. Nah itu. Jadi istilahnya kita ini ya al-maksud yang sudah dimaksudkan katanya sih. Makanya dalam sebuah Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu berkata dalam sebuah hadis, "I'malu lillah wa la ta'malu ila budurikum," katanya. Bekerjalah karena Allah. Jangan kamu bekerja karena perutmu. Ini menarik ya, maka saya ungkapkan di sini. Jadi bahkan kata sebagian wa'inda hada di sini qala ba'dul ulama wa huwa anna al-'abda law haraba min rizqi la talabahu, katanya. Seorang hamba ketika lari dari rezekinya, maka rezeki itu akan mengejarnya. Kama law haraba minal maut adrakahu, seperti orang pengen lari dari maut tapi matinya apa? Deket, jumpain juga. Kita pengen lari dari rezeki, rezekinya datang juga. Bagaimana kita ini? Masya Allah ya, kalau begini gimana? Makanya orang-orang yang takwanya luar biasa itu rezeki maupun itu begitu Pak. Para wali-wali, para coba kalau dipikir orang mati bisa hidupi orang hidup. Itu yang nyata ini Pak. Bapak pernah ziarah kemana ya? Apa ke Demak atau ke wali-wali yang sini lah yang biasa ke Banten begitu. Itu ziarah ke makam. Di situ orang pada jualan semua, dikasih rezeki. Kalau nggak ada makam, padahal dia udah meninggal. Ngasih rezeki itu orang yang meninggal itu, yang kepada yang hidup, kepada yang ziarah. Suruh siapa dia datang sama? Di pemijahan itu dari ujung ke ujung, penginapan semua laku di situ, hidup gitu sekampung, nggak kerja kemana-mana, cukup di situ ada makam. Padahal yang ngurusi makam hanya beberapa orang, tapi sekitarnya. Bayangin Pak, udah meninggal ngasih rezeki, lah kita udah meninggal ngerepotin. Ya istilahnya gitu. Kalau mikir begitu kan kita maksudnya mengajak begini supaya kita itu artinya jangan selalu gelisah dalam hidup ini. Itu maksudnya nih. Dengan konsep-konsep semacam ini kita hidup ini ya memang kalau urusan rezeki terkadang kita itu mumet Pak. Bukan Bapak saja, saya juga sama. Ketika anak saya butuh biaya banyak, kita nggak punya duit, kira-kira bagaimana? Puyeng Pak. Maka rezeki itu akhirnya apa? Utang, kita dapat ngutang dari teman juga. Itu namanya rezeki juga. Jangan dianggap, oh ini kan bukan belum rezeki apa? Ngutang, jangan. Ngutang juga rezeki itu. Nggak semua orang kita ngutang dapat. Bapak ngutang sama saudaranya belum tentu dikasih, apalagi yang sering datang. Atau saudara yang kaya belum baru nyampe udah baunya pasti ente mau minjem duit. Padahal itu masih belum ngomong, udah tahu aja saudara kita. Membaca padahal karena apa, kita sering utang nggak baru bayar sama saudara. Tapi walaupun begitu ya kita enggak Bang, masa sekarang utang mulu Bang gitu kan. Kagak, ini mah mau minta tuh, pintar. Adanya sedih. Kagak, saya kagak mau utang Bang. Datang ke sini mau minta, beda. Kalau kemarin kan utang, sekarang udah saya mau minta. Tuh, gitu. Nah, itu kan artinya rezeki. Masya Allah di sini. Jadi yang di sini Allah harubah gitu katakan. Wa idza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ikhtalafa an-nas fi kulli syai'in illa fi rizqi wal ajal, katanya.
Semua manusia itu berbeda dalam segala hal, kecuali di dalam rizki dan ajal nggak ada yang beda. Kalau rizki dan ajal nggak bakalan bertentangan, karena rizki rahasia Allah nggak tahu kita, ya kan? Anak kita mau jadi apa kelak nggak tahu kita. Padahal udah ditentuin nanti kamu bahagia apanya sudah tahu di lauh mahfuz. Iya di lauh mahfuz lah. Kita tahu kagak? Kalau tahu kita anak kita mau jadi orang hebat, mau usah di sekolah mau apa, tenang aja udah kamu akan nasibnya udah beres. Masalahnya nggak ada sekolah nasib. Nah kalau ada fakultas jurusan nasib, orang pada ke situ semua. Nggak ada. Masalahnya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang dimuliakan segala macam di sekolahkan di mana-mana belum tentu juga. Jadi kesuksesan itu ya begitulah. Hanya Allah, hanya kita apa ikhtiar mendidik anak. Semuanya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tahu turun dari surga. Walaupun pendidikan, tempat sekolah yang hebat apa itu terkadang bisa menjadi alat untuk kesuksesan seseorang. Orang kerja yang dilihat kerja sama-sama sarjananya, dari mana sekolahnya, kan gitu orang tuh. Sekolahnya hebat apa enggak sekolahnya? Oh sekolahnya ecek-ecek, buang ijazahnya. Oh ini yang hebat tuh, begitu. Itu kata teman saya, dosen bilang itu dia bagian-bagian begitu Pak. Jadi ya bagian SDM itu jadi apa untuk, jadi dia IP, jadi dari perusahaan menentukan kudu IP 3,30 yang mau diterima ini maksudnya. Maka dia pertama pokoknya 3, dulu. Yang IP-nya 3, dari pelamar itu ditaruh. Nah, yang selain ini buang semua. Oh begitu Pak. Iya Pak, kamu lihat. Terus habis itu dilihat lagi nih. Nah, yang 3, ini sekolah mana ini? Sekolahnya ecek-ecekan, buang lagi, waduh, begitu ya. Oh iya kata bagus. Terus yang bagus, kalau ada yang bagus-bagus sekolah itu yang diambil Pak. Waduh, kacau kalau begini ya. Kalau anak saya sekolahnya salah-salah, dengar ya. Artinya kalau dari sisi ini, ternyata begitu juga kata teman saya. Emang begitu saya bangunnya katanya kalau di perusahaan. Jadi saya ini menganalisa itu untuk karyawan. Oh, jadi ketentu. Sampai terakhir itu dia begitu diambil dari bilang, kecuali kalau ininya batas ya referensi referensi ya iya. Tapi kalau kita punya referensi orang dalam gampang, itu lain lagi, itu tulisannya itu lain, itu khususon. Nah ini kan itu namanya maut, rezeki maut namanya yang dijanjikan ini kan. Kalau yang lain mah maksud kan bagi-bagi. Kalau memang lu bagiannya udah kagak gitu. Jadi kalau seperti itu ini Pak, itu maksud ya. Terus kemudian al-mamluk lagi. Al-mamluk fama yamliku kullu wahid min amwali. Jadi kalau mamluk itu yang dimiliki kita. Sekarang kita punya rumah, punya mobil, punya itu namanya mamluk Pak. Rizki mamluk yang dimiliki oleh kita, yang sekarang kita miliki ini namanya apa? Rizki mamluk. Ala hasbi ma qaddarallahu ta'ala wa qassama lahu ayyamika wa huwa min rizqillahi ta'ala. Itulah. Makanya itu istilahnya di sini min amwali dunia, dari harta dunia sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan dan Allah bagi kepadanya supaya dimilikinya. Makanya ada orang miliki rumah bagus, ada rumah jelek. Ya itu namanya rezeki mamluk kita udah. Makanya di dalam Al-Quran, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan harta yang kamu miliki. Maksudnya mimma razaqnakum itu rezeki mamluk. Infakkan mimma, istilahnya razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rezekikan. Maksudnya apa yang kamu miliki, yang telah kamu miliki dari saya, kata Allah. Kamu miliki duit banyak di bank, rezekinya diinfakkan sebagainya. Itu karena kita dimiliki. Karena ada duit di bank. Saya dikasih duit oleh orang 10 juta. Tahu-tahu baru nyampe duit, saudara butuh. Berarti bukan miliki
hanya mampir di kita terus pindah ke saudara kita. Kalau sakit dulu, ya udah dikasih loh. Ini milik apa enggak? Kagak, berarti bayar. Paham bayar? Nih, wallahu a'lam bisa perjelaskan lebih lanjut ya. Kali ini agak bisa bertanya. Ya, kalau mau ada yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, sama dulu nih. Oh ya. Boleh saya nanya? Nih, siapa dulu nih? Bu Haji dulu, Bu Haji. Bu Haji Ibrahim. Waalaikumsalam. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita mengkhianati rezeki yang Allah berikan bila kita tidak menjaga rezekinya gitu. Cenderung kadang-kadang rezeki berupa makanan yang sudah Allah berikan itu kita memakan makanan yang hanya menyenangkan lidah misalnya, tapi dia berpotensi merusak organ-organ tubuh karena kita makan minyak secara berlebihan menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Nah, maksud saya kalau kita dengan pola makan yang buruk itu apakah kita termasuk mengkhianati rezeki dan apakah itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz bahwa kita ini pola makannya buruk? Iya. Iya. Padahal kita sendiri yang kena hawa nafsu. Iya, oke. Iya, ya, Ustaz. Ya, apa Ustaz? Oh, nanya apa? Ya. Tema yang lain boleh apa? Oh, tema lain ya udah ntar dulu ya. Rizki, ketika Allah berikan kita rizki, maka kita silakan untuk menggunakannya. Ada orang menggunakan rizki itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu rizki itu digunakan untuk kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan jasadnya, kebaikan ruhnya, kebaikan otaknya dan seterusnya. Maka ketika Bu Haji ditanya, ini bagaimana? Ketika dia makan makanan yang memang sebenarnya ini kagak boleh, tapi dia dimakan akan berusaha, apakah ini termasuk termasuk akan mengkhianati rezeki ataupun tidak? Itu yang pertama. Kalau melihat dari aspek ini, semua Allah kasih sesuatu itu dalam rangka untuk apa? Lil maslahah, untuk kemaslahatan. Prinsip awal. Tapi banyak orang tidak. Kenapa? Karena tergoda oleh hawa. Nah, itu bukan tadi. Artinya karena nafsunya. Ini makanan berminyak bahaya, tapi karena enak sikat terus kita nih. Gorengan, contoh mama nih. Kata dokternya, jangan makan gorengan, enak dok. Dia dalilnya apa? Semua penyakit dari Allah, ya kan? Jadi ini rezeki makanannya halal dari. Nah, kenapa kita harus tidak mau makan rezeki? Nah, itu alasan yang ininya nih. Padahal ini secara apa? Secara medis ini berbahaya. Ya kita harus ngikutin kalau kita percaya bahwa medis. Kalau kita kagak percaya, karena saking yakinnya kita kepada Allah, pokoknya semua Allah, mati Allah, segala macam Allah, nggak apa-apa, penyakit apa, makan aja, ya terserah. Tapi kalau meninggal jangan salahin siapa-siapa. Kata dokternya ini, kamu penyakit ini nggak boleh makan, kagak apa-apa dok, orang semua mati dari Allah, makan. Begitu makan, tercetar, meninggal, selesai. Nah ini orang, ya kita ada namanya, karena makom kita bukan makom tawakal, tetap kalau kita sakit kudu ikhtiar bahasa kita. Ini yang kita menjadi dalam istilah akidah Islam. Tapi bagi orang yang sudah tingkatan tawakal, sudah makom tawakal, haram berobat. Nah ini beda, haram berobat tuh. Kalau sudah makomnya makom tawakal sudah, karena semua dari Allah semua penyakit ada wajah semuanya dari.
Ini kalau sudah tawakal. Tapi kita mayoritas tidak ada, jarang yang sampai kepada maqamut tawakal. Itu hanya kita disuruh ikhtiar. Jadi kalau itu menyalahi ya dia menyalahi. Atau apa itu sudah takdir Allah, boleh jadi. Walaupun sudah ini takdir Allah, memang cara Allah dia mau meninggal dengan cara begitu supaya. Kalau sudah ajalnya gitu, ada aja asbabnya. Al mautu wahidun wa asbabuhu katsirah. Mati mas satu bu, tapi sebabnya banyak. Sebabnya kecelakaan, sebabnya karena makan makanan nggak biasa memakan. Giliran mau meninggal, emang gilirannya mau meninggal, akhirnya dimakan itu. Ya memang begitu. Memang ini istilahnya ya itu bagi ya barangkali ini yang bisa ya silakan anda masih itu. Saya dengan saya. Maaf dari tema lain Pak Ustaz. Ya gimana tema apa tuh? Saya lihat di media sosial para jamaah. Beredar beberapa bulan ini kalau bahasa fikihnya itu namanya Ihyaul Mawaid. Oh iya. Ya, baik fil bari, fil jabal, maupun fil bahri kan. Jadi tolong bagaimana Ustaz memahami. Dan sudah disampaikan ya. Belum dengar dimusyawarahkannya seperti apa, jadi di majelis mana, tapi disampaikan oleh salah satu tokoh bahwa ini adalah fil bahri, di laut sama aja disebut Ihyaul Mawaid. Artinya menghidupkan tanah laut dengan cara diuruk, semuanya tetap ada hukumnya para jamaah. Kalau bagaimana Ustaz memahami seperti ini kan, memang harus kepada yang bersangkutan gitu untuk, tapi paling tidak ada pemahaman publik juga harus tahu masyarakat gitu. Jangan dibuat, jangan dibuat selalu menghakimi sendiri, memutuskan sendiri, menyimpulkan sendiri gitu. Itu tokoh itu di media sosial Pak Ustaz. Iya. Baik fil jabal maupun fil bahar maupun fil bahri. Terima kasih. Ini memang istilahnya dalam kaidah fikih, dalam istilah fikih itu ada namanya Ihyaul Mawaid. Ada hadis man ahya ardal maut fahuwa lahu. Siapa yang menghidupkan bumi yang tidak bertuhan. Nah, ada istilah bumi tidak bertuhan, artinya tidak ada pemilik. Lalu kemudian dihidupkan, maka itu menjadi miliknya. Di kita, nah ini kita bicara dulu persoalan di Indonesia. Tanah semua milik negara. Ya, ini prinsipnya kita kan ya. Ya, kalau nggak salah ya, nggak tahu bagaimana itu, begitu nggak nih? Bumi, laut yang ada di negara kita milik siapa? Milik Allah memang, tapi di kita milik negara. Sepakat ini ya, begini ya kalau nggak salah ya. Undang-undang ya? Nah ya, undang-undang itu saya. Nah, kalau memang ini seluruh tanah yang ada di kita ini milik negara, ketika negara pengen memanfaatkan, mengambilnya, maka itu boleh Pak. Tetapi bagi mereka yang sudah ada hak miliknya harus diganti secara jual beli itu nanti. Walaupun itu bahwa ini milik negara, mentang-mentang milik saya, milik negara karena saya sebagai presidennya, sehingga saya sewenang-wenang nggak bisa ini milik negara, saya tidak ambil, nggak bisa begitu. Itu kan ada hak milik dia. Sudah ada hak milik berarti kudu dia apa? Diganti kalau memang hak miliknya. Itu persoalannya. Nah, jadi